Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat Maulana dengan NPM 20100100716, kelas 3 reguler pagi Banjarmasin. Saya di sini akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu program menghitung nilai siswa SMA. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, jenis tipe data dan variabel, minimal 3 jenis yang berbeda. Yang kedua, konstanta, minimal 1 jenis. Ketiga, operator, minimal 2 jenis. Yang keempat, pemilihan dengan if, else, atau dengan switch, minimal 2 dari 3 jenis pemilihan. Yang kelima, perulangan will, do will, for, minimal 2 dari 3 jenis perulangan. Dan yang terakhir adalah array, minimal 1 jenis. Langsung saja, saya akan kita buka aplikasi DevC++, ke file, dan open. Pilih filenya dan open. Oke, yang pertama yaitu include IOStream. Include IOStream berfungsi untuk menampilkan perintah, antara lain yaitu cin dan chout dan cin. Chout sendiri berfungsi untuk untuk menampilkan layar, sedangkan cin berfungsi untuk cin atau c input berfungsi untuk mengambil input dari keyboard. Selanjutnya, using namespace std. Using namespace std berfungsi adalah sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk rangka yang sama, bisa berupa berkas, kelas, dan sejenisnya yang berkaitan dengan std, sehingga fungsinya ialah berguna untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya fungsi chout dan cin apabila dalam penulisan secara langsung. Dan selanjutnya yaitu syarat yang pertama yaitu tipe data dan variabel. Saya menggunakan tipe data struct, string, double, dan int, dan masing-masing mempunyai variabel seperti struct, variabelnya student, string nama kelas jurusan, double kelas tugas UTS UAS absen dan hasil, sedangkan int adalah i. Yang pertama adalah struct. Struct ini berfungsi untuk sekumpulan data yang dikelompokkan ke dalam sebuah tabel yang memiliki elemen-elemen yang saling terkait. Yang selanjutnya yaitu string. String adalah sekumpulan dari karakter, baik itu berupa karakter huruf, angka, spasi, atau karakter lain. Misalnya nama berupa huruf, kelas berupa angka, dan jurusan berupa huruf. Selanjutnya yaitu tipe data double. Tipe data double ini adalah berfungsi untuk mengelompokkan bilangan yang bernilai desimal atau pecahan. Dan selanjutnya yaitu tipe data int atau integer, yang berfungsi untuk mengelompokkan bilangan yang bulat. Selanjutnya ke syarat yang kedua yaitu sebelum itu kita ke double nilai akhir. Double adalah tipe data dan nilai akhir adalah variabelnya, dan ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari siswa. Misalnya tugas kali 0,2 plus siswa plus UTS kali 0,1 dan selanjutnya, dan akan dijumlahkan hasilnya. Setelah itu syarat yang kedua yaitu konstanta. Konstanta yang saya bikin yaitu konstanta integer dengan variabel jumlah siswa sama dengan 1. Selanjutnya yang ketiga yaitu operator, minimal 2 jenis. Operator yang pertama yaitu operator aritmatika, yang contohnya yaitu kali, tambah. Dan yang kedua yaitu operator relasional, menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil, seperti ini, lebih besar atau sama dengan.
syarat yang selanjutnya yaitu saya menggunakan selanjutnya yaitu dengan pemilihan dengan if else atau dengan switch, minimal 2 dari 3 jenis pemilihan. Saya menggunakan pemilihan if 3 kondisi, yaitu misalnya jika siswa mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 80 maka hasilnya adalah A. Jika tidak, jika siswa mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 70 maka B. Dan selanjutnya ya, mendapatkan C, D, dan E. Dan untuk pemilihan selanjutnya saya menggunakan if 2 kondisi. Ini adalah if 2 kondisi, yaitu jika misalnya jika ingin mengulang data maka klik Y, maka data akan terulang. Jika ingin mengakhiri program maka klik T, maka program akan selesai. Selanjutnya yang kelima adalah jenis perulangan while, do while, atau for, minimal 2 dari 3 jenis perulangan. Saya menggunakan perulangan yang pertama yaitu for, untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya, seperti ini adalah contoh perulangan dari for. Selanjutnya yang kedua saya menggunakan perulangan do while untuk modifikasi dari perulangan while ini modifikasi dari perulangan while, yakni dengan memindahkan posisi apakah pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Artinya lakukan dahulu sebuah perulangan baru periksa apakah kondisi variable counter sudah terpenuhi atau belum di akhir perulangan. Selanjutnya yang terakhir adalah array, minimal 1 jenis. Saya menggunakan array 1 dimensi. Ini adalah array 1 dimensi. Selanjutnya kita akan run saja, execute, compile and run, akan lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari program yang saya buat, SMA 1 Morateweh. Jalannya program menghitung nilai SMA. Data siswa ke-1, misalnya nama saya Ayat, kelas saya 12, misalnya jurusannya IPA, misalnya nilai 3 saya 80, UTS 90, UAS 80, dan nilai absen misalnya 100. Maka akan dijabarkan seperti ini: nama, kelas, jurusan, tugas, UTS, UAS, absen, dan nilai akhir itu 89,00. Dan saya mendapatkan predikat A. Apakah ingin mengulang data lagi? Jika ingin, klik Y. Dia akan berulang ke data siswa lagi. Kita masukkan lagi misalnya Agus, kelas 12, jurusan IPS misalnya, nilainya 50, UTS 60, UAS 70, dan absennya 80 misalnya. Dan dia akan mendapatkan nilai C. Apakah ingin mengulang data lagi? Jika tidak, klik T. Dan program selesai. Oke, baiklah, sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.